Pasar bebas. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian pasar bebas. 2. Mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas sebagai berikut. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA. 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi kompetisi polisi, consumer protection, intellectual property rights atau IPR, taxation, dan e-commerce. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. 4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun atau 1993 sampai 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs for Asian Free Trade Area (CPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0 sampai 5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Tujuan AFTA: 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. 3. ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay melatar belakangi terbentuknya WTO karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut kemudian terbentuknya APEC. Organisasi APEC diprakasai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul.
tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan pembentukan APEC: A. Meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. B. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. C. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. D. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. E. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. F. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. MEE dibentuk atas dasar kondisi ekonomi dan politik negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua mengalami perpecahan. Kemudian beberapa negara Eropa menjalin kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan MEE: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. 5. World Trade Organization (WTO). WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round sekitar tahun 1986 sampai 1994. Tujuan WTO sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional.